Iya si Charles ditangkap. Di Polres Jakarta Utara tuh masih inget banget. Buset, pecah kepala gua kan balik lagi tema jangan hilang karena tema itu yang bisa nuntun dari awal sampai akhir gitu. Kok tai ya gitu. Balik lagi guys. Sekarang musik library ujung-ujungnya gua jadiin entertain aja. Oh, Biasanya panjang data. Assalamualaikum, ahoy, halo apa kabar guys? Malam ini gue udah kedatangan temen gue, drummer yang sering mengajar anak-anak untuk bermain drum. Charles Bronson. Yoi, Bray. Nama asli gue? Nama gua aslinya Martua Charles Bronson, cuma depannya gua jarang pakai. Jadi gua pakai Charles Bronson. Tengah sama belakang. Aktor favorit bokap gue tuh. Sebenarnya sih itu nama dari kakek gue, dari opung gue. Jadi gue bener-bener tahu story-nya itu dari keluarga, itu nama dari opung gue. Jadi opung gue kasih nama Charles Bronson, depannya tuh kompilasi dari nyokap bokap. Cucu pertama enggak juga? Enggak juga. Cuman karena nyokap kan anak pertama dari jadi yang ngasih nama itu opung kakek dari mama gitu. Gokil ya, kalau Batak kuat ya tradisi gitu ya, gue suka. Iya. Dan itu terjaga gitu sampai sekarang. Iya, betul. Sangat kuat tradisinya. Banget. Bahkan kalau lu pun merit di luar dari orang Batak, kalau lu nggak diadatin lu nggak bisa ikut dalam pesta adatnya. Gitu. Jadi lu mesti ikut adatnya. Jadi lu mesti kasih misalnya ceweknya bukan Batak nih, dia harus dikasih marga. Si Firdi kemarin vokalis gua tuh, adeknya kan merit, sama ada upacara ngasih marga gitu-gitu juga. Iya. Izinnya sebulan. Prosesnya panjang kan, karena dia mesti izin sama. Gue nggak tahu kalau misalnya temen lu Firdi itu dia ngambil marga dari mamanya. Adeknya yang merit. Ya adiknya, nah itu ceweknya berarti yang kan dikasih marga, berarti dia harusnya sebenarnya bisa nggak mesti dari marga mamanya, gitu loh Kak. Tapi nggak ngerti sih maksudnya siapanya, adeknya yang mana, cuman prosesnya itu loh sampai 2 minggu ada acara ini. Iya betul. Minggu depannya Betul. ada ini. Sebenarnya sama aja kayak yang biasa ya, kayak nasional biasa. Karena kan lu mesti kalau di Jawa mungkin ada lamaran dulu, nah sama kayak gitu. Cuman ya Cuma prosesnya panjangan Batak. Panjangan Batak terus mahalan Batak, Bray. itu dia Mahal itu. biayanya itu. Kalau gue dengar dari teman-teman yang udah yang nikah adat Batak ya luar biasa. Lu istri Batak juga berarti? Gue kan baru mau nikah nanti. Gue baru mau nikah nanti tahun ini. Batak juga? Enggak. Oh bukan. Orang Jawa Manado. Pasti bakal begitu dong kan? Iya. Dan udah ketemu dan udah kalkulasi biaya sinamotnya, biaya pesta adatnya, biaya tunangannya, marusipnya lah istilahnya, marusip sama martongorajanya gitu kan. Britan ya, persiapannya gila-gila. Sebenarnya sih dilema ya, maksudnya kemarin sempat gue mikir apa nggak diadatin ya atau nasional aja ya, cuma kalau nanti punya anak dia nggak taunya jodohnya orang Batak ribet juga gitu kan. Itu efeknya tuh nanti gitu. Misalkan nikah biasa aja nih. Ini sorry ya guys, kita bahasnya yang lain dulu mumpung gue jadi pengetahuan juga nih buat gue. Misalkan nggak diadatin, lu nikah biasa, nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Tapi ketika lu punya anak. Tapi nanti kalau punya anak, kalau jodohnya dia orang Batak dan orang tuanya jodohnya itu ternyata Batak Tulen, istilahnya Batak yang ya emang mengharuskan Tulen lah, yang mengharuskan lu mesti nikah adat Batak, itu prosesnya susah karena kan orang tuanya nggak diadatin. Tapi anak lu tetap punya marga lu.
tetap ada marga gua. Cuma ya saat dia menikah nanti itu pilihannya. Karena ibunya pernikahan orang lain tidak diadatin. Ya itu. Gila ya, sesuci itu ya mereka ngejaga gitu ya. Gitu. Gokil sih. Ya gitu. Berarti yang dikhawatirin malah generasi setelah. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Ya udah, lancar-lancar Bre. Amin. Karena gue yakin sih kalau pernikahan kan suci ya maksudnya. Iya. Pasti ada rezekinya gitu. Iya. Walaupun sepusing apapun ya, kalau dijalanin adalah sih. Gua tinggal berapa bulan lagi sih, bulan September nanti. September Tahun ini. acaranya. Iya. Prosesnya sebelumnya dari kapan? Nanti pas 1 bulan sebelumnya. Wajay, ternyata memang benar guys. Ribet. Tapi ya balik lagi lah, itu tradisi. Iya. Wajib lah. Dan ibadah juga kan pernikahan itu ya. Betul. Gitu. Semoga lancar ya. Amin. Jadi berkahnya ya ribet dulu nggak apa-apa lah. Iya. Ntar kedepannya berkah ya. Benar. Oke guys, langsung aja gue kenalin dia drummer. Bandnya lu apa sekarang? Kalau sekarang sih Terakhir gue tahu tuh musik library bener ya. kalau dulu band gua musik library, cuma karena gua di dalamnya itu gue curhat dikit nggak apa-apa ya Nggak gue. apa-apa. Ya gue sih bukan nyinggung orang, bukan mau gibah, nggak, cuma karena gue ngerasa anak band Jakarta tanda kutip kurang apa ya, jadi ajang pemanfaatan kali ya. Pemanfaatan dalam artian gimana? Gini, maksudnya gini, gue punya band dulu ini kan sangat apa istilahnya, gue yang pilih sana sini bandnya kan, orang-orangnya, personilnya kan. Lu yang bentuk lah ya. Ya istilahnya gue yang bentuk, tapi kalau bentuk band itu kan rada-rada sulit ya kan. Rada-rada sulit. Pertama kita nyatuin visi, nyatuin misi, betul kan, kita mau ke arah mana gitu kan. Dan berjalannya waktu gue ngerasa kok tai ya gitu loh. Paham nggak? Paham gue. Gue nyari job, gue nyari kerjaan buat sama-sama, dan gue juga di sini nggak ada motong apa-apa gitu loh. Gue fair. Dari dulu gue sistem kerja gue fair. Jadi berapapun yang dapat dari kafe, gue fair. Sekian loh. Terbuka aja. Gue Ya. terbuka, kontraknya sekian gitu loh. Sampai satu titik gue ngerasa capek lah ya bangun band gitu loh. Gue kok jadi kayak dimanfaatin doang ya gitu loh. Kasih PR kagak jalan. Oh itu capek. Capek nggak? Terus cuma masalah kostum ribet gitu loh. Kesadarannya mungkin ya yang kurang ya. Gua nggak ngerti, jadi kayak seakan-akan gua tanda kutip dimanfaatkan gitu. Makanya gua keluar statement yang tadi gua bilang gitu. Jadi sekarang musik library ujung-ujungnya gua jadiin entertain aja. Oh malah. Gitu. Jadi sekarang gua jadikan entertainment, siapapun lu mau main ayo, bisa jadwal lo oke gitu. Iya, bener-bener. Kayak gitu. Jadi gua sekarang nggak pusing lah. Tapi tetap gue jual as musik library, entah event, entah reguler gitu. Kalau eventnya ada, lu tinggal cari pasukan Ya, yang siap. bener. Pasukan yang siap, pasukan yang bertanggung jawab, udah jalan. Karena kadang pun kalau gue ngasih orang-orang misalnya event nih, bro ada PR dari panitia, tiba-tiba, gue belum ngulik yang ini, kan tai kucing ya. Harusnya kan itu kan beresiko ya. Itu kan udah tanggung jawab sebagai kerjaan lu gitu loh. Ya kasarnya salah-salah dikit nggak masalah. Nggak masalah, tapi lu ngulik gitu loh ya. Namanya manusia pasti ada kesalahan. Cuma kalau misalnya lu cuma megang kesalahan doang, tapi lu nggak mau bebenah diri, ya percuma, bray. Oke guys, mumpung bintang tamunya doi leadernya. Gue mau bahas dari sisi leader nih, kan sama lah gue juga di Seven leader. Jadi kadang-kadang yang dia rasain sih, kalau gue pasti paham lah. Ya. Kok tai ya gitu kalimat itu aja gue udah paham tuh maksudnya tuh. Cuman kan, Sorry gua angkat kaki ya. cuman kan untuk yang nyimak mungkin apa sih yang diomongin kok bisa sampai menyimpulkan berarti sebete itu jadi leader gitu. Iya. Maksudnya emang
tugasnya agak lebih berat dikit lah, beda dikit doang, agak repot dikit. Apa sebenarnya yang ngebebanin lu? Lu kan leadernya, terus gue harus tanggung jawab gitu ke anak lu. Ini bukan ngeguruin ya, cuman sharing aja selama lu ngejalanin di Music Library sebagai leader dengan trouble itu. Jadi gini Kang Boy, sebelum gua bikin Music Library itu gua tuh sempat ngikut lah sama band lain. Nah. Oke lah, gue sebutin namanya. Dulu gua ngikut sama Jameson. Iya, sama Beranta. Sebelum Ugi berarti. Sebelum Ugi tuh baru kemarin, Pak. Ugi itu kan sober dulu. Nah, sober ini pun gue punya cerita. Sebelum anak-anak kayak Jalu, Endros, Deva masuk sober, itu gue punya cerita juga. Dan ceritanya juga cukup membuat gue kok tai ya gitu. Balik lagi guys. Gitu loh. Jadi gue kayak seakan-akan anjing kok gue kayak dicemein gini ya gitu. Yang Jameson lu gimana? Oke, itu nantilah kalau itu segmennya nanti. Kalau Jameson ini dulu gue tuh sebelum Music Library. Sebelum masuk Music Library. Jadi sebelum Music Library, gue belum bikin Music Library. Gue ngikut Jameson. Jadi awal mulanya itu gue ngegantiin drummernya dulu. Namanya dulu Anton. Jadi waktu itu mereka main di Finplus Kemang. Antonnya izin lah, entah izin entah apa, pokoknya gue suruh gantiin. Terus sebulan kemudian si Anton bilang, aku mau cabut nih dari Jameson, kamu gantiin mas. Oh yaudah, akhirnya aku main lah di Finplus, ngobrol sama leadernya kan kebetulan Beranta kan. Ya mas, kita jualan nih mas. Nah karena gue dulu juga kerja sempat jadi marketing, jadi gue paham lah penjualan. Akhirnya gue jualan lama lah, sampai kita sempat main di Hard Rock. Dapat waktu itu Jumat Sabtu. Waktu itu masih zaman Pak Haji. Oh si Haji. Mas Haji. Jadi Mas Haji Pak Aga kan. Nah sempat zamannya Mas Haji dapat 2 jadwal di situ. Itu berjalan lama sampai satu permasalahan gue sama leadernya. Akhirnya kita pecah kongsi. Jadi jadwal lu ambil, jadwal gue ambil gitu. Oh, yang lu ambil, yang si Beranta. Jadi kita jualan berdua nih, Beranta jualan, gue juga jualan di Jameson ini. Akhirnya jobnya lu bikin Music Library. Iya, dulu belum Music Library Pak, dulu namanya masih Charles M. Friend lah, Escape lah, masih Envelope. Sampai akhirnya 2017, gue netapin, adalah gue bikin Music Library, gue bikin logo, gue bikin Instagram, gitu. 2017. Dan sekarang jadi entertainment. Anda butuh jasa wedding. Ntar gue tulis di deskripsi gak apa-apa ya. Nah, balik lagi yang perlu pertanyakan itu, jadi susahnya jadi leader apa sih gitu loh? Susahnya ya, lu mesti rekrut satu-satu, ya lu nyari pasukan lu bikin peluru supaya pelurunya tajam gitu kan. Nah saat berjalannya ini pun banyak proses, ada yang mau kerja, ada yang nggak mau kerja, itu loh, ada yang cuma mau terima duitnya doang, kayak gitu. Ada yang kerjanya langsung di tempat, pusing kan? Karena satu band itu kan kalau vokalisnya 2, berarti ada 6 orang, 5 lah termasuk diri gua, misalnya 6 jadinya. Lalu mesti satuin deh tuh, gitu. Kadang banyak bentroknya juga Pak. Gitu. Gitu. Kalau dari sisi finansial, lu kan band lu kan namanya ngerintis lah. Iya. Kan belum banyak lah jobnya. Iya. Latihan ngalamin gak lu yang ngalamin? Kalau patungan gitu ngalamin? Kalau dulu enggak, maksudnya kita kan kalau gua kan ada duit kas dulu ya. Jadi duit kas itu ya misalnya berapa persen dari fee dari saweran biasanya kita ngambil, enggak dari fee, dari saweran berapa persen nanti kita sisihkan buat itu yang gitu-gitu, buat latihan kayak gitu. Itu guys, jadi kenapa kok tai ya
Itu tuh prosesnya. Kalau mau diceritakan detail, gue takutnya menyinggung orang, Pak. Nggak maksud gue tidak untuk mendiskreditkan orang, Iya. cuman story-nya tuh seorang leader tuh begitulah capeknya. Iya, gitu. Nyari orang, ngebentuk personil kan. Iya. Tapi balik lagi si leader bisa ngejalanin B-nya kalau sinerginya kuat. Bener. Ketika misalkan leader ngasih PR, pasukannya nggak ngulik juga, B-nya kan cabur. Kadang-kadang juga kita udah kerja kerasnya, namanya rezeki kan Iya. Allahu alam ya. Rezeki, jodoh itu kan maut Allahu alam, nggak ada yang tahu gitu loh. Kadang-kadang lagi saat jadwalnya kosong, tiba-tiba yang ini cabut karena ada tawaran ke A, yang ini cabut tawaran ke B. Nah itu pusing juga tuh. Pusing Pak, karena jujur aja ya, band Jakarta nih ya, loyalitas cuma di saat ada kerjaan. Setuju nggak? Setuju nggak? Itu harus independen sih. Iya. Cuma ya beberapa orang lah yang loyalitasnya kebangun gitu loh. Betul, Maksudnya loyalitasnya kebangun dalam arti ada nggak ada job gue tetap di band ini. Tapi ada beberapa orang juga nggak bisa, men, gue butuh makan. Gue juga nggak bisa menyalahkan. Itu realistis sih. Realistis. Cuma balik lagi, kalau segala sesuatunya diukur dengan uang, lu sama aja dong gitu loh. Istilahnya orang yang nggak, tanda kutip, punya akhlak. Bener nggak? Kayak gitu. Tapi yang dia bilang tadi apa? Rukunnya kalau ada job doang, ya itu jujur sih. Ya gua juga setuju juga, cuman yang gue sikapi malah hal lain dari kalimat itu. Iya. Gimana caranya anak band lu nggak ngejob sama orang lain? Iya. Itu jadinya ya udah job band gue yang harus gue geber gitu. Bisa mungkin ya 5 lah. Iya. Jadi sisanya lu mau ngapain ya? Iya. Selalu. Tapi bener sih kalau balik ke realistis butuh duit kan bingung juga ya. Bener. Apalagi yang anaknya udah sekolah gitu. Nah itu. Apalagi keluarganya udah di Jakarta semua, nah itu udah pusing. Gue juga nggak bisa memaksakan gitu. Cuma ada juga beberapa orang kan, job lu udah penuh nih 4 jadwal, terus tiba-tiba lu ngejob sana sini, Event beda gocap. tanggung jawab lu kemana? Iya, bener, gitu. bener. Ada juga Ada. Pak, waduh Pak. Balik lagi ke mental perorangan sih tadi. Itu makanya. Dan itu Itulah dilematis jadi seorang leader tuh kayak gitu. Maintenance. Kadang-kadang kalau kita kerasin juga berantem ujung-ujungnya gitu. bener banget. Mendingan rulesnya ketika ngumpul disepakatin sih, kalau gue sih lebih banyak gitu. Gimana nih gue bilang, bukan masalah rezekinya lu lagi ada rezeki, enggak, cuman ketika gua nggak ada lu, gua ribet nih gitu. Kan gitu kayak harus ditekan. Harusnya kan itu ya, harusnya saling menghormati, saling membutuhkan. Itu loh, bukan lu merasa dibutuhkan. Beda nih. Merasa dibutuhkan sama saling membutuhkan gitu. Take and give gitu, Pak. Cuma yang ada kadang-kadang merasa dibutuhkan. Iya. Manusiawi, Pak, bukan manusiawi, manusia. Jadi manusianya dia keluar. Ah, gue dibutuhin kok, ini bodo amat. Mungkin rezekinya gede buat lu, tapi kita yang main pakai divisional kan Itu setengah mati ya. istilahnya peluru-peluru yang udah dirancang jadinya jadi peluru karet semuanya gitu. Keluarnya peluru karet yang tadinya pelurunya tajam banget nih. Dari lagu ini ke sini ya, ini kita bikin ini ya. Iya, bisa Pas masuk. dia izin pengganti yang datang, bingung kita ngikutin lagi. Materi lu apa, Bre? Nah, kan pusing gitu. Oke, mungkin yang nonton yang nyimak dari tadi mungkin oh ternyata gini ya kalau jadi leader gitu, mungkin baru kepikiran. Soalnya memperjuangkannya tuh ya termasuk orang yang pasang badan lah ya. Bener. Pasang badan buat bandnya, band gua tuh Benar. keren, makanya gua minta budget segini misalkan. Bener. Gitu kan, namanya leader harus apa maksimal lah Di jualan. depan lah. Oh. Karena kalau komplainan datang bukan anak band yang dikomplain, Bener banget. yang dikomplain pasti anjing itu gimana sih band lu gitu kan. Iya.
kok begitu sih, iya, kok begini sih, kok yang itu begitu, banyak lah gitu. Cuma kan namanya leader ya paling kita cuma bisa gitu kasih tahu di komplain kayak begini, tapi nggak sebut nama orang. Iya. Mungkin itu poin penting yang bisa lu ambil yang nyimak, maksudnya oh ternyata bebannya begitu, jadi kalau someday mungkin band lu leadernya agak menyarankan ABC, tolong dicerna dulu lah, maksudnya pasti baik, gue yakin. Iya. Buat ngejaga kekompakan band lu. Masalah izin, toleransi izin aja itu buat gue sih selama keperluan keluarga atau sakit gue Nggak masalah. iyalah. Tapi kalau lu sebulan izin lu masuk cuma 1 kali, tai nggak? Ya tai. Oke, jadi dapat ya poinnya ya gitu. Kenapa? Lalu bayangin sebulan saya cuma 4 kali nih, misalnya nih 1 outlet misalnya 4 kali kan 4 minggu lah. ya 4 minggu lu datang cuma 1 kali pak, tuh outlet ngomong apaan Jet, buset deh. Sedangkan leadernya yang pasang badan di awal Iya, lu minta harga sekian gua kasih, tapi kok begini, nah kan. bener ya, jadi yang nonton bisa ya dapat poinnya ya. Sekali lagi di sini disclaimer ya, gua nggak mendeskripsikan orang, Ya. gua tidak menyalahkan salah satu pihak atau apa, nggak disclaimer ya, kayak gitu. Cuma ini apa maksud gue bikin channel ini juga gitu, jadi ada hal lain yang mungkin dialami sama ya temen gue yang lagi datang. Iya. Kan lu yang nonton mungkin nggak ngalamin. iya betul. Ketika ini di share, ya ada 2 sudut pandang. Ketika Iya. lu jadi leader, gue pasti bakal begini. Benar. Dan selama lu belum jadi leader, gue bakal coba memahami leader gue maksudnya Benar. kemana gitu. Benar. Ambil positifnya aja lah guys. Iya. Kalau yang bangor-bangornya mah gue males juga nanya dia. Udah kelihatan dari mukanya juga. Gue sama dia mah udah Ajaib. berandalan pasti ya. Jadi di sini gue jarang ngobrolin kenakalan lah. Karena anak band pasti ngalamin bandel. Kalau belum nikah. Iya. Biasanya kalau udah nikah sih udah. agak keren, apalagi punya baby udah. Ya, apalagi babynya perempuan itu pasti ngerem. Kalah sudah semua. Iya. Berarti musik dari jadi entertain Iya. dan masih jalan sekarang ya. Puji Tuhan masih jalan dan masih banyak dipercayakan event sih. Jadi gua kan ada beberapa pegang IO kan. IO yang notabene udah Relasi kerja dulu sama ya. bareng gitu. Dan lu ngejaga itu juga. ya gua penting maintenance, banget ya. maintenance jadi dari kualitas, dari orang-orang yang siapa nih yang bisa gue pilih nih. Dan lu makin paham nih siapa aja orang yang bakal gua ajakin. Lu udah iya, tahu gitu. gue udah paham. Jadi kesininya gue jadi ngerasa kenapa gue ribet ya bikin band ya gitu loh. Kenapa gue mesti ribet bikin band cafe yang notabene nanti ujung-ujungnya sekali foto udah Iya gitu loh. bener. Jadi mendingan gue bikin entertainment tapi gue bisa puasin klien sesuai dengan klien yang minta gitu loh. Tapi pasukannya juga sesuai Pasukannya gue ngerti siapa aja nih yang kapabilitasnya oke gitu loh. yang kliknya. Ya, siapa Betul. aja yang saat main tuh diajak kerjasamanya enak gitu. Tuh guys, mungkin sudut pandangnya lain. Kalau selama ini bintang tamu kan lebih pro ke bandnya. Nah mungkin Charles ini karena udah mengalami itu dan dia lagi ada di titik ini, dia malah berpikirnya lebih lain. Jadi balik lagi lah, selama lu ngejalanin musik ya apapun kan bisa lu maksimalin gitu. Benar. Sisi manapun. Bener gitu. Nah itu pilihan seperti itu kan nggak lu rencanain juga pasti. Enggak, gue nggak ada rencana kayak gitu Ya Pak. udah, flow-nya lagi gini, Iya. lu maksimalin celahnya Bener, gitu ya. bener. Karena gini, gue mikirnya gini. Sekalipun istilahnya gue nggak band, istilahnya gini lah, gue nggak punya band, Mm-mm. tapi gue mau kerjasama dengan orang-orang yang punya skill. Dalam arti yang punya skill, dalam arti iya lu bisa main gitar, oke, lu bisa main bass, oke. Proyekan. Ya proyekan, ya jatuhnya kayak entertainment aja gitu loh. Kayak gitu. Karena Jadi kan- gue maksimalkan itu. Kekuatan lu mungkin lu punya kekuatan lain selain bermusik, lu punya relasi kan. Bener. Yang mungkin teman-teman yang lain selama ini ikut di satu band, cuman main di sini Iya. tanpa lu punya relasi kan. Sama bangun kepercayaan Pak.
bangun kepercayaan itu susah. Hubungan baik gitu ya. Iya. Hubungan baik belum tentu percaya, Iya. tapi kepercayaan pasti lo udah punya hubungan baik. Benar. Gitu. Kepercayaan dalam arti gini, gue percaya nih sama boy nih, bandnya oke. Setiap kali event pasti pecah, setiap kali event pasti Seru gitu. seru, nggak garing, nggak kriuk-kriuk gitu. Karena kita main di event sama kita main di reguler beda, Pak. Banget. Beda. Kita bangun atmosfer di event sama bangun atmosfer di reguler itu beda. Kalau di event itu biasa no alkohol. Gimana cara kita supaya mereka happy? Gimana cara mereka have fun? Sedangkan kalau reguler mereka tuh alkohol. Sesi 1 mungkin jaim, sesi 2 ya lu mau lagu apa aja bodo amat gitu. Colek dikit jadilah. Iya, colek dikit jadi udah gitu. Bedanya itu. Iya, benar. Jadi gue mesti benar-benar ngatasin siapa nih frontline gue depan nih Benar. yang bisa mecahin nih gitu. Siapa nih frontline gue yang akan gue pakai nih gitu. Pernah ngalamin kejadian zong bro. Jadi lu ada job nih, lu cabut, dar anjing. Pernah, Pak? Jadi gini. Tanpa nama ya. Iya, gue pernah. Kejadiannya aja lu ceritain. Oke. Gimana? Jadi gini, gue pernah dapat satu event itu di ballroom yang ada di Gandaria City. Hotel apa sih itu namanya? Aduh, gua nggak tahu dah. Lupa gue. Ada di Gandaria City Hotel. Nah, gue dapet event SKK Migas. Jadi waktu itu player mintanya cuma 4, satu vokalis cewek. Tiba-tiba yang tadinya rencana cek soundnya jam 2 maju jam 12. Kebetulan salah satu gitarisnya waktu itu, wah Das, gua nggak bisa jam segitu, gimana nih? Wah gimana Pak, gue bilang, karena jam 1 tuh udah clear area, gue bilang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yaudah cari aja. Hari H Pak, di cancel dong sama gitaris. Gue bingung dong, gue tanya pemain keyboard, Bray, ini cancel nih gimana? Waduh, coba lu tanya si A, lu tanya si B, gue tanya, pada nggak bisa semua. Akhirnya dapet lah salah satu orang. Gue nggak mau nyebut namanya pemain gitar ini. Terus gue tanya yang kebetulan rekomendasi dari pemain bass, dia gimana? Aman nggak? Selama wedding sih aman. Jangan selama wedding, lu tau kalau wedding kan gue bilang. Kalau wedding tembak-tembakan juga aman gue bilang. Ini jangan kayak begitu gue bilang. Bener aman. Yaudah, lo kasih songlist, gue kasih songlist. Karena gue kan kalau setiap event itu prepare. Misalnya dikasih waktu sejam setengah atau sejam, gue bikin list tuh. Pasti gue bikin list, gue lempar ke IO, oke, gue lempar ke player-player yang gue pilih gitu. Yang ngacung-ngacung lah ya. Iya, gue pilih, gue kirim songlist. Udah aman. Cie. Jreng mulai dong. Ada satu lagu Krisye waktu. Judulnya apa ya? Andai Aku Bisa. Itu tengahnya kan ada suara gitar yang kayak apa sih, mau naik tapi nggak naik sebenarnya, modulasi gitu kan. Jong dong, anjing. Berantakan lah. Tapi overall nggak mengecewakan lah ya. Di situ aja. Ya dinamika kali ya yang gitu-gitu mah. Ya. Tapi puji Tuhan, gue langsung samperin ke pihak panitia, Bang, maaf ya, yaudah, gitu aja. Tapi puji Tuhan tetap repeat order dari dia. Tapi dia kasih wanti-wanti, gue nggak mau ya gitu ya. Kejadian kayak gitu Ya. Gitu. Asik ya, seru ya kayak gitu. Puji Tuhannya sih, maksudnya masih tetap ya kan seperti gue bilang, berkat, rezeki, jodoh, maut itu semua di tangan Tuhan. Tapi ngomongin zong di lagu per lagu ya, jangankan lu yang cabutan proyekan, gue yang seband ganti-ganti aja ada lah kayak gitu. Ya banyak cerita lah, ada yang kurang tidur, ada yang mungkin lagi ribut sama anaknya, sama istrinya, fokus hilang gitu. Ngeblank lah kasarnya. Tapi kalau gue sih, kamu prinsip gue gini, kita musisi ya, titik merahnya tuh apa sih kalau supaya bisa kerja bareng? Udah materi kita apa? Lagu aja yang lo kulik gitu lo player,
tugas lu udah ngulik lagu aja. Misalnya lagunya udah ditentukan A B C D E F G, ikutin. Dari situlah istilahnya kedewasaan orang bermain musik akan kelihatan gitu. Kalau masalah isi-isian kan tinggal. Kalau masalah isi-isian terserah, Iya. cuma balik lagi tema jangan hilang karena tema itu yang bisa nuntun dari awal sampai akhir gitu. Kalau gitaris yang ngambil itu ya gue keyboardis ada yang lain kan. Iya benar. Kalau isi-isian. Gitu. Sama aransemen juga gue nggak terlalu ribet sih kadang-kadang kalau aransemen. Ya, kecuali lu band konsep ya, gitu loh. Kalau lu band top 40 ya udah ikutin aslinya aja. Iya. Kayak gitu. Karena flow-nya tiba-tiba enak diregein kadang-kadang. Iya. Ngeflow Ya, gitu. itu tinggal nanti aja di on stage gitu. Tapi basicnya tuh lagu lu kuasain, gitu. Jangan basicnya tuh lagu lu nggak kuasain tiba-tiba, ini mau kemana ini, wah tsunami udah, brah. Anjing, denger lagi gue kalimat tsunami. Tsunami udah langsung mana-mana. Gitu. Pokoknya seru lah. Tapi memang apa yang ngejalaninnya, kalau mungkin ada yang nonton yang bukan anak band di sini ya, bukan kayak kita gitu ngeband. Emang harus suka dulu sih bro. Iya. Suka dulu Bener. sama kerjaannya. Bener. Jadi si trouble tuh kayak gini nih, pas ngejalanin, pas trouble ribut, cuman udahnya jadi ketawa ya. Iya bener. Jadi BT-nya tuh udah BT hari itu doang buat. Iya. Selebihnya mah ketawa-ketawa. Tsunami-nya langsung hilang. Lancar-lancar lah itu job lu yang itu. Amin. Yang entertainment ya. Amin. Wedding bisa berarti. Wedding. Kebetulan wedding udah ada dapat 1 IO. Company gathering itu apalagi lah. Company gathering Company apalagi. gathering itu makanan dia tuh. Iya. Family gathering mungkin. Terus kemarin acara arak-arakan PSSI juga kita main di GBK. Jangan kan company gitu tuh. Dia mah demo aja manggung. Tahu? Ada video. Itu drum siapa yang bawa ya? Niat banget bawa drum anjay. Dia punya story juga nih demo musisi anjing. Covid zaman Covid. Tapi ya seru sih. Ya gitulah balik lagi. Ketika dikenang jadi seru lah. Walaupun di fase Covidnya Pak, gila-gilaan. itu gila-gilaan Pak. Dia tukang maki-maki, gue tukang maki-maki di Gila-gilaan sosmed. gitu. Karena gue merasa nggak adil aja. Nggak fair ya? Iya, nggak adil. Nggak adil saat pemerintah bikin acara boleh, Kita enggak. anak orang kaya bikin acara boleh, artis bikin acara boleh. Itu aja sih yang nggak fair. Waduh, ampun dah kalau diceritain mah ya. Aduh. Tapi ya titik klimaksnya ya demo, mungkin demo terus tiap malam karena nganggur kerjanya cuma nongkrong warung kopi, kadang di pancong, halo pasukan pancong, kadang di Samrok depannya ya. Bikin online, live online, kadang ada, kadang jong. Bener. Pertama doang gue bikin live online Pak, itu lumayan lah dapat. Iya sama. Kedua ketiga anjay kosong. Produksian aja, bayar studio segala macam, ampun dah. Zong langsung. Alhamdulillah deh udah lewat fase itu ya. Iya. Nah sekarang gue sering liat lu di Instagram lu bocah-bocah Iya. latihan drum, lu ngajar bre? Iya, jadi gini, kalau gue prinsipnya gini Pak. Gue kerja apalagi di dunia seni nih kan, dunia seni tuh begini ya Pak. Iya. Penghasilannya tuh begini. Jadi gue mesti ada satu yang bulanan udah pasti. Ya dari ngajar. Oke, sebelum gue ngajar, gue bertanya, lu ngedrum dari kapan sih? Gue ngedrum dari SD. SD? Kelas 6. Jadi gini, prosesnya itu gue kelas 4 SD itu gue sering mukul-mukul meja. Lagu pertama yang gue mukul-mukul meja sambil nyanyi-nyanyi satu kelas itu lagunya Mengaku. Itu Pak, Toto Kladi. SD tuh udah mulai SD. band gitu-gitu. Itu dutak mereka meja, gue ini bassnya nih, ini senarnya dutak itu satu kelas nyanyi Pak. Ngebandnya mulai kapan? SMP? Ngebandnya SMP. Jadi dari kelas 5, dari kelas 4, kelas 6 tetangga gua punya drum,
kebetulan gereja kan, anaknya pendeta ini. Lu kecil di mana sih, Bre? Pondok Gede, Pak. Oh, lu emang udah lahir di sini? Iya. Gua lahir di Cilincing, Jakarta Utara. Cuma Udah anak Jakarta berarti? ya besarnya di Pondok Gede lama, hampir 6 tahunan, pindah ke Lubang Buaya. Gitu. Nah, gue belajar sama dia gitu, sama temen gue ini. Jadi satu letting lah. Gitu. Ada Seumuran. rumahnya. Dia gereja. Oh, di gereja. Jadi gue ngeliat dia main, ih dia udah bisa ini, udah bisa itu ya gitu kan. Gue minta ajarin sama dia. Ritme yang pertama kali gue belajar tuh duk tak duk duk tak duk tak duk duk 8 beat. Itu Siapa namanya, Bang? ada temen gue namanya Fendi. Oh, siapa tahu lu nonton ntar. Dia pertama kali gue belajar dari dia, baru gue SMA kelas 2 baru les di Cix. Oh. Di Cix musik, guru gue tuh Fajar. Madi Fajar juga Satri Cix tuh. sama. Iya, Madi tuh di bawah gue, Pak. Oh. Di bawah gua. Jadi Madi itu pas pindah ke pemuda yang sebelah sana, bukan pemuda 65, dia pemuda 21 kalau nggak salah. Sorry, pemuda yang baru lah, yang gedung gede. Itu baru ketemu gue sama dia. Gitu. Nah, lu kursus tuh pun kan lu belajar drum berarti kan? Lu dicetak untuk jadi pemain drum apa sebagai pengajar sih? Apa Enggak, main-main aja? dulu itu nyokap gue cuman cita-citanya cuman yaudah lu main di gereja. Gitu. Supaya main di gereja aja, aku dilesin. Dari awal lesnya belum ada pengarahan sebagai Nggak ada, gitu, lu les aja gitu. Les aja. Gue karena gini, gue setiap kali di gereja gue ngeliat orang main drum gitu, ih keren banget ya, gitu. Ih keren Ada banget ketertarikannya gitu. emang ke situ Gua- ya? Jadi setiap kali gue datang gereja, biasa kan kalau gereja itu kan banyak ya Pak, duduk sini, musik di sini. Gua pasti duduk akan deket musik. Khotbah nomor 2. Bener. Entah nyokap gua duduk di mana, entah musik merasa itu kata gua duduk di mana, gua duduk di. Jadi sambil nyanyi gitu gua liatin pemain drum. Bener, fokus gua cuma "Anjir, gitu ya. Suka gitu, ketertarikannya tuh bener-bener suka banget gitu. Akhirnya nyokap gua ngelesin lah gitu, di kelas 2 SMA di Cik Musik waktu itu. Kalau Jreng ngebandnya di situ udah ngeband tuh SMA. SMA udah ngeband cuma yes, Apa, pensi? sekolah-sekolah aja, Sekolah aja. pensi. Lu ngalamin festivalan nggak sih? Festivalan tahun 99 waktu itu di Balai Air. Yang skill. Iya, di Balai Air. Waktu itu gua punya band festivalan. Jadi waktu itu gini. Temen gue yang les di Cix juga, dia punya band. Terus main ke rumah gue yuk, main lah. Ternyata tongkrongannya dia tuh satu band semua. Nama bandnya itu Woodpecker. Jadi main festivalan. Drummernya nggak ada. Entah nggak ada, entah izin, entah dikeluarin, gua nggak ngerti. Deh gue main lah, karena ada studio rumah mereka kan. Waktu itu latihan lagunya dahulu, The Groove. Jadi memang festival di Balai Air, nanti dari Balai Air itu masuk ke NYC yang menang. NYC. Gitu. NYC Senayan. Waktu itu kan bandnya kan, home bandnya itu kan The Groove kan. Jadi tapi The Groove waktu itu udah jadi artis juga, tapi tetap home band gitu. Jadi gue main gitu, festivalan. Jadi juara. Ada yang pernah datang ke NYC. Jadi juara 3 atau 2 lupa gue. Juara 3 atau 2. Pialanya dibawa vokalisnya. Dapat duit lah. Itu dapat duit 1,5 satu orang Oh anjir. tahun itu. Tapi bentar ya, lu festival bentar langsung Festival kafe. sebentaran doang. Enggak, kafe itu gua. Jadi gini, perjalanan gua main kafe Jakarta itu sebenarnya sih dari tahun 2011 Pak. Gua baru Pak. Malah telat ya. Iya, karena gua gini, 2009 itu gua berangkat ke Cina. Jadi dulu itu fokus gua sebenarnya fokus gua nggak main di kafe Pak. Fokus gua tuh ngeluarin album lah. Oh, recording. Iya, ngeluarin album. Jadi sebelum gua berangkat ke Cina 2000, gua berangkat ke Cina itu 2001 gua bikin recording sama Bian Biar vokal. vokal sama Bian, terus sama Ari
hari gitar, bandnya itu rock bunga-bunga. Nah, gua jalan recordingan sama mereka, udah jadi album nih Pak, udah mau 1 hari bikin video klip. Gua berantem sama Ari, ada something lah, gua dipecat. Gua bilang ini yaudah nggak apa-apa, tapi isian gua lu hapus. Gua ngomong gitu sama manajernya kan, hapus, atau kalau enggak lu bayar gua. 1 lagu waktu itu gua minta 7,5, cuma nggak dibayar. Singkat cerita, digantilah gue sama Aksanya New Color, gitu kan. Ya sampai satu titik bandnya nggak jalan lah, gitu. Ya Tuhan itu adil ya, gue tahu lah, gitu. Sampai teman gue bilang, udah lu gak usah kecil hati. Kalau nih band jalan, ya berarti memang rezekinya. Tapi kalau band ini nggak jalan, berarti ya itu rezeki lu. Gitu Pak. Akhirnya nggak jalan. Berarti lu ke kafe baru 2011-an? Gitu. Nah, singkat cerita, gue jalan ke Cina waktu itu. Gue main lah di Cina, di salah satu kafe di situ yang punya orang sana. Tapi dia bangun kafe itu gini, segmented. Jadi ada band bluesnya hari Sabtu, band swingnya, jazz swingnya itu hari Jumat. Rabunya itu komposer siapa yang punya lagu lu bikin live di situ, showcase gitu ya. Terus gue kerja juga di situ sebagai soundman, jadi gue ngeband juga sama megang sound juga di situ gitu. Itu ngebandnya masih apa berarti? Sama orang sana Pak. Jadi waktu itu gue ngelamarnya tuh jadi gini. Gue kan sebulan pertama di Cina, di Beijing tuh gue nggak ada kerjaan, jadi gue pusing kan, aduh gue cuma di rumah ngapain ya gitu kan. Akhirnya gue buka lah kayak Jobs DB-nya sana, namanya The Beijingers. Itu lu ke Cina tuh dalam rangka apa awalnya? Awalnya itu gue ikut jadi dulu gue punya mantan, dia udah ngajar bahasa Inggris di sana kan. Gue diajakin, yaudah berapa biayanya lu kasih tahu, gue kasih tahu sekian biayanya kan. Gue berangkat sendiri ke sana, tapi sampai sana udah dijemput sama dia. Jadi awalnya itu visanya cuma visa turis. Visa turis itu kan cuma 6 bulan. 3 bulan diganti. Gitu. Ganti jadi visa student. Visa student itu per 6 bulan gitu. Akhirnya gue ngelamar kerjaan di situ. Dapat soundman. Jadi waktu itu gue datang ke namanya CD Blues Cafe. Gue datang ke situ jamming. Yang punya pemain bass gitu, tersohor lah di sana lah. Kalau di Jakarta tuh kayak Indro gitu kan, karena dia di endorse juga musisi lokal sana. Terus dia juga dosen, jadi gue ngejam ditawarin, lu kesini ngapain? Gue tuh lagi mau cari kerjaan. Gue bilang, yaudah lu nggak punya band kan, ikut sama band gue. Ikut gue sama band dia, kasih materi blues Pak. Buset, pecah pala gue Pak. Gue kan belum pernah main blues kan ya, yang gue tahu cuma pop, rock, itu aja, dangdut udah itu doang. Dikasih blues lah. Bluesnya itu yang dari Rolling Stone yang lama banget gitu, Chuck Berry. Jadi blues lama gitu. Udah gue main lah di situ. Lama gue tuh 2009 sampai 2011. Kadang kondisi gak sih yang memaksa kalian untuk akhirnya lu belajar mempelajari genre lain gitu. Nah, satu cerita. Jadi waktu itu dia kan juga kenal sama musisi-musisi maksudnya musisi-musisi di luar dari Cina ya. Waktu itu ada penyanyi solo namanya Mia Audrey, dia ada gigs di festival festival Beijing MIDI. Jadi festival Beijing MIDI ini tahunan kan. Nah, salah satu pengisi acaranya Mia Audrey ini. Ditanya, lu bisa baca nggak? Dia bilang gitu. Wah, gue bilang, gue nggak bisa baca. Gue bilang, sorry I can, gue bilang gitu kan. Yaudah, lu dengerin MP3 lagunya, lu main sama gue, ngiringin dia. Gue dengerin lah 10 lagu itu Pak. Jadi kita latihan, main. Dari situ gue pulang, gue niat
gue balik Jakarta gue mesti bisa baca gitu. Lu belajar lagi berarti? Gue belajar lagi, sempet ngambil di Yamaha. Jadi itu kayak kuliah tapi dia internasional sertifikatnya. Khusus buat not balok itu. Iya, sertifikatnya iya. Karena kan gue belajarnya kan selama yang di Cik itu kan cuma belajar notasi drum ya, gitu, nggak belajar notasi musik gitu. Iya, secara keseluruhan gitu. Akhirnya gue pulang, ternyata begini dia cerita hidupnya. gue pulang, gue belajar lah. Itu lumayan sih uang sekolahnya. Berapa lama sebenarnya ngambil kelas kayak gitu? Berapa bulan? Setahun, Pak. Setahun? Setahun. Lama juga ya? Setahun. Itu gue ngambil kelas itu 2012. Ya, 2012. Itulah kenapa lu punya modal untuk ngajar ya, karena lu paham begitu ya. Iya. Jadi gini, di Yamaha itu, jadi dia ada namanya program akademia. Akademia itu maksudnya yang bisa masuk itu orang yang lulus SMA, punya skill, udah bisa ya, nggak dari awal udah bisa. Mau dididik jadi guru atau lu mau dididik bisa baca semuanya. Karena materinya itu nggak lu cuma drum doang dapatnya. Materinya lu bisa dapet subdivisionnya, istilahnya kelas tambahannya itu lu dapet bass, lu dapet gitar, lu dapet vokal, lu dapet percussion gitu. Walaupun nggak terlalu dalam ya. Iya, tapi lu tahu gitu loh. Lu tahu cara baca notnya itu bagaimana gitu. Gokil sih. Emang beda sih yang tadi kita cerita sebelum syuting. Iya. Ada yang bisa main, belum tentu bisa ngajar. Benar. Ada yang bisa ngajar juga belum tentu bisa main. Benar gitu. Yang dua-duanya juga nggak banyak gitu. Benar. Dan itu modal lu ngajar sekarang emang lu jalanin dulu ya Iya. kursus Iya. Sekarang ada berapa deh murid tuh? Turun, Pak. Turun. Iya. Dulu sebelum pandemi itu murid gua bisa 45 orang sebelum pandemi, tapi sekarang udah turun. Sekarang tuh cuma 11 atau 12. Itu lu ada ruangan di rumah apa lu datang ke Enggak, mereka? jadi gini. Gua tuh kan daftar sekolah sama sekolah musik kan. Jadi dari Yamaha pusatnya dikirim ke sekolah musiknya gitu loh. Jadi misalnya lu dialokasikan di sekolah musik Yamaha mana gitu. Iya, kayak gitu. Tuh guys, buat lu mungkin yang anak lu pengen belajar drum, Jakarta lah ya. Ya, Area Jakarta. Jadi gua tuh selain di sekolah musik, gua juga privat ke rumah. Nah, tuh bisa tuh. Nanti Instagram si Mas Johnson, Mas Charles nanti gue tulis di bawah deskripsi. Siapa tahu anaknya pengen belajar basic drum dulu. Yo, Ada berapa tahapan sih, Bang? Kalau gini. misalkan gini lah, bocah SD gitu. Ya, Itu tuh apa tuh? Sampai bisa selagu 2 lagu tuh prosesnya berapa lama kira-kira? kalau sama gue sebulan udah bisa nyemain lagu kok. Iya. Sebulan udah bisa. Ada Main lagu maksudnya main lagu tanpa fill in ya. Karena gini, kalau lagu itu kan kita bicara struktur intro, rap, song dan semuanya. Nah itu kan kalau misalnya main drum itu kan ada rhythm, ada feel. Nah kalau misalnya lu cuma sekedar bisa main lagu tapi tanpa feel, udah bisa sebulan sama gua. Serius. Lagu apa? Yellow deh. Gua ajarin lagu Yellow. Itu lagu paling gampang buat anak-anak belajar. Yellow kalau nggak The Reason. Itu lagu paling gampang buat anak-anak belajar. Tapi sangat tergantung dengan bakat si anaknya juga sih ya. Enggak juga? Enggak juga, Pak. Enggak juga ya? Enggak. Karena gini, orang-orang bilang gini, bakat itu cuma 30%, kemauan 70%. Ada kemauan dia nggak punya bakat, dia masih bisa jadi. Itu. Bedanya kalau misalnya dia punya bakat tapi kemauannya juga kosong, ya maju di tempat. Malah nggak berkembang ya? Iya. Gitu. Jadi bakat itu gue bilang cuma 30%, masih bisa dibentuk. Tuh guys, jadi buat kalian yang mungkin pengen belajar drum, ponakannya kayak apa anak lu, boleh lah di deskripsi nanti
DM aja DM. Harga mah cincai kayaknya sama dia mah. Ya, kalau Bisa. harga mah bisa Ya, lah. dua lah. Gitu. Berarti gokil lah ya, ngeband satu orang, ngajar juga. Iya. Waktu lu habis dong juga, enggak juga? Eh, 45 murid lu. dulu ya Pak, makanya pas pandemi turun tuh gue udah bener-bener karena gini, pas pandemi turun datang murid gue itu kan nggak semuanya punya drum. Kalau lu kelas online lu mau ngajarin pakai apa? Iya, susah ya. Susah, kecuali lu vokal, kecuali lu piano gitu kan. Drum Pak, nggak semua murid punya drum gitu. Harus ketemu dan bentaknya dilihat. Iya, betul. Kadang-kadang yang punya drum aja juga bisa males-malesan. Iya. Kayak gitu. Karena nggak terdirect ya. Iya. Karena gini, kalau belajar di sekolah musik itu kan dia ada -1. Terus juga dia kan kita bisa kasih tahu readingnya kayak bagaimana reading note-nya gitu. Memang nggak bisa sih kalau drum sih, emang harus ketemu. Susah Pak. Kayak gitu, makanya kan gimana gue teriak-teriaknya pas pandemi ya karena gue ngerasain banget murid gue drastis Pak. Lu bayangin, drastis dari murid yang bisa 8 ribuan jadi cuma 1.000. Coba lu bayangin, dari murid doang lo. Gila ya. Gimana nggak teriak-teriak kita Pak? 3 tahun, gila kan? Mana pas lagi main ditangkep Iya. sama polisi. Yang lu disekap ya. Iya, di Polres Jakarta Utara tuh udah sih inget banget. Kamis malam ditangkep, Jumat siang jam 1, jam 2-an dilepasin. Nah guys, ini gue intro dulu nih. Zaman pandemi itu dulu band dia lagi main tuh tiba-tiba ramai tuh di grup. Bandnya si Charles ditangkap. Pas gue liat aja anjing beneran. Itu ngabarin besoknya tuh kalau nggak salah. Pas keluar nih, Iya, udah keluar kabar. Karena pas ditangkap handphonenya disita. disita. Tuh ceritain dulu ya. Jadi gini. Kronologinya. Jadi pas pandemi itu kan ada tahapan PSBB 1, PSBB 2 kan. Belum PPKM. Nah, pas PSBB 2 itu ada beberapa kafe kan yang memang tanda kutip bandel ngebuka gitu kan. Terus kita dapat jadwal lah. Salah satu kafe yang ada di Jakarta Utara waktu itu kan. Di pick lah. Kita main waktu itu hari Kamis. Hari Kamis Itu lagi kenceng-kencengnya razia tuh. sesi 1 tuh masih kosong Pak. Cuma memang udah ada yang bilang di sana dirajia tuh, di sana dirajia tuh. Kita pikir aman nih. Pas sesi 2 baru 1 lagu Pak. 2 lagu. 1 lagu pertama aman, 2 lagu kan. Jadi kalau gue kan tahapannya kalau misalnya buka sesi itu kan 4 lagu tuh jreng dulu nih, belum ada omongan. 2 lagu masuk, gue inget banget lagu Dance Monkey. Tiba-tiba ada bapak-bapak mau ngambil mic, vokalis gue kan, ih apaan nih? Tiba-tiba mau ngambil mic, datang dari belakang rame bawa kamera, berhentiin. Semua nyalain lampu, gua nyalain lampu kan. Duduk per meja, anak band, tamu, duduk per meja kan. Jadi yang meja 1 siapa komplotannya duduk sendiri-sendiri dipisah kan, anak band sendiri. Dites lah, tes apa sih dulu apa namanya? Enggak. Oh, ini PCR. Tes PCR, udah dites. Tes, nggak ada yang positif ternyata kan, negatif semua kan, tetap diangkut. Semua sama tamu-tamunya. Semua, sama manajer, sama security, sama waiters, semua diangkut. Ada 126 orang. Dan disediain bus, gue bingungnya itu Pak. Disediain bis. Lo bayangin coba udah kayak karya wisata kita. Semua HP disita, korek diperiksa, apinya gitu, diperiksain semuanya. Gue bilang ini orang apaan sih, gue bilang. Dibawa kan, akhirnya dibawa Ke Polres Jakarta Utara yang di Koja. nah, Itu dibawa kayak gitu. Dan setelah itu
ternyata gue dengar dari manajernya ya ada itulah something ya soal about the money gitu ya. gitu. Ya memang permainannya di sana ternyata ya, setelah kita lewatin Berapa nominalnya ya? ya itu mereka lah urusan ya, kafe-kafe itulah yang bandel yang Iya. Sebenarnya sih dari kita juga mereka menolong, maksudnya supaya kita juga dapat pemasukan kan waktu Iya, itu bener, kan. bener. Kita juga nggak nyalakan kafe 100% enggak, karena pajak mereka juga bayar dong. Pajak mereka nggak ada dihentikan selama pandemi itu. solusinya cuman itu. Iya, mereka harus tetap bayar gitu. Dan bagaimana supaya mereka masih tetap ada pemasukan, mereka juga menolong kita sebagai anak band ya. Orang pas bikin BAP nih, kenapa kalian tetap kerja? Dia bilang, Pak, kita ya kerja karena kita butuh makan gitu kan di BAP kan. Terus selesai udah itu, kalian tahu kan ini masa pandemi, dia bilang, kan nggak boleh ada keramaian, dia bilang gitu. Ya Pak, kita kan disuruh main ya, kita kerja daripada di rumah. Terus selesai bikin BAP, maaf ya. Saya cuma disuruh atasan. Iya Pak, ya astaga gua. Ujung-ujungnya tukeran nomor HP Pak. Nanti kalau ada acara ya lu. Gua bilang, kacau. Udah kayak drama sih guys. Itu. Kalau ada anak band baru yang gak ngalamin, syukur deh lo. Itu fase terberat lah ya, anak band di pandemi. Wah, itu fase terberat Pak. Kalau setahun sih oke lah, mungkin ya kalau motor ya motor doang lah yang kejual. Parkiran gue juga cuma 3 bulan lah, 4 bulan gitu kan. Ternyata Barang apa yang hilang? wih, banyak Pak, drum elektrik. Snare ada 3 biji. Drum elektrik full tuh, snare 3 biji. Terus bass drum bikinan tuh 1. Jadi memang di masa pandemi banyak anak band yang jadi bisnismen, jual beli, Penjual jual drum, beli beras. jam tangan 2 biji. Iya jam tangan 2 biji hilang. Gue sampai titik yang ngejual alat musik susah karena mau jual ke siapa, anak band kere semua. Tapi waktu kemarin sih solusi gue jual online Pak. Jadi pembeli dari gue nganter drum elektrik itu ke Cibitung Pak. Lo bisa bayangin Pak. Gue jual drum elektrik itu 6,5, tapi gue mesti bawa ke Cibitung. Itu pengorbanan gue Pak. Gila nggak? Cibitung Pak. Cikarang ke sana lagi Pak. Dekat Jababeka. Buset deh. Cuma supaya bulanan gue mesti nih. Iya. Kalau enggak, Karena kan semua cicilan kan nggak dari, ya ada sih yang di stop sementara bayar bunga doang segala macam. itu rumah Pak. Iya. Tapi kalau cicilan-cicilan kayak Kosan. kendaraan, kosan itu enggak. Itu cuma perumahan-perumahan yang memang lu ada suratnya gitu loh. Jadi kerjaan kita waktu itu cuman udah malam nih biasa kerja, jadi gabut, nongkrong di mana? Iya. Datang nongkrong ngopi doang, bedang. Cuman saling nguatin doang. Lagi dikit, maki-maki dikit, Iya benar. bikin apa yuk gitu, udah nggak ada. Karena Balik. kita demo pun kosong, Iya. jadinya nggak ada apa-apa. Bingung, kekuatannya bukan lawan kita ya. Iya benar. Karena kita kan taruh Jakarta ini berapa musisi sih? Mm-mm. Nggak sampai ribuan kayaknya. Jadi kalah suaranya. Dan musisi apa sih gitu? Iya. Apalagi kita kafe kan. Benar, nggak dianggap. Ya kasarnya musisi kena dampak, ya musisi kafe terutama sih yang paling ada. Iya, kalau artis kan istilahnya ya Tabungannya dia beda punya juga. tabungan Pak. 1 kali main aja dia berapa duit kan? Walaupun Ratusan pola juta. hidupnya beda tapi ya Iya, bisa hidup lah. kayak gitu. Gokil. Jadi target terdekat lu sekarang merit ya? Target gue terdekatnya mirip. Alright. Terus sama ini gue sih memang lagi mau bikin, maksudnya gue lagi mau tetap musik library ini entertain tapi tetap ada band regulernya. Nah, gue Oh masih ada arah situ masih? Ya masih ada, cuma memang konsep gue jadi gue bedain gitu loh, buat reguler, buat event. Jadi gue Masukannya mau lu bedain? gue bedain. Jadi gue nggak mau samain gitu. Lu belah dua dong lu nya. Iya, Lu di mana? gantung.
Kalau misalnya jadwalnya dadakan, ya gue lepas, regulernya gue ganti orang, gitu. Oh, lu tetap Karena jaga kandang tapi dia iya tetap istilahnya, jadi gue nggak mau lagi ya. Kalau dulu kan gue ambisius banget ya, Pak. Ambisius dalam arti gini, band gue ini nih, udah ini aja gitu loh. Tapi belajar dari pengalaman, kayak tai. adalah Udah, bodo amat. Lu mau kerja bareng, kalau lu mau ya udah. Kalau gue sekarang udah lebih strict gitu, Pak. Jadi gue nggak mau drama-drama lagi, males gue, Pak. Capek, Pak. Drama dalam satu band tuh males gitu, capek gitu loh. Karena fokus gue ya udah, gue cuma mau cari duit kok. Biar gue istilahnya hidup. Kalau lu ada apa namanya kepentingan lain di dalam band ini ya, aduh sorry deh gitu. iya bener. Karena banyak orang, gue nggak nyebut nama, banyak orang yang lu di band itu istilahnya cuma mau dilihat lu doang, ya nggak bisa kayak gitu, gitu loh. Kalau band keseluruhan lah. Malah kadang gini, gue pernah ketemu orang kayak gitu, Pak. Yaudah lu aja jadi leader deh, lu yang pimpin. Kagak mau, tapi ngoceh sana sini. Tapi ngebantai ini, ngebantai itu, dikasih tanggung jawab mental. Iya. Tai kan? Ya, ada tai lagi tuh. Iya lah, kan ketemu orang kayak begitu kan capek ya, Pak. Gitu loh. Benar-benar. Lu mau ngatur tapi dikasih tanggung jawab, lepas. Itu juga penting sih, sebenarnya di band akhirnya bagi-bagi tugas tuh cukup ngejaga band lah. Gitu loh. Yang jaga duit siapa? Di band Iya. gue juga gitu, jaga duit ada Madi Iya. yang ngurusin recording, rekaman, ada pemain keyboard gue, merchandise, pemain gitar gue kayak gitu. Gue udah bikin kayak gitu, Pak. Ada divisi. Bikin PR siapa buat materi, pokoknya bikin materi buat latihan, buat PR, buat show, jadwal gitu-gitu. terus yang kostum siapa, gue udah bikin. Cuman kadang-kadang Kalau di dalamnya ada campur aduk kan ribet ya, Pak. Iya. Maksudnya gini, lu boleh kasih pendapat tapi jangan kasih decision. kalau decision harus by yang ngobrol. Iya, gitu loh. Jangan buat decision gitu loh. Atau kadang-kadang gini, dia dengerin omongan yang ini, tapi nggak dengerin omongan yang kesini, itu juga toksik banget, Pak. Iya. Gitu loh. Akhirnya kubu ya. Iya, akhirnya kubu. Nah itu tuh agak ribet ya, gitu loh. Berarti ntar rencananya karena yang proyekan masih jalan kan gitu kan. Yang cafe bakal ada lagi nih musik lebih. Proyekan sih cuman ya itu Ya event-event sih. ya kalau gue bisa metanya gini, buat event gue nggak akan ganggu gugat siapapun orangnya gitu loh. Buat band ya ini, buat reguler ini gitu. Lagi pengen lu rakit lagi tuh. Ya gue lagi rakit lagi kayak gitu. Jadi guys, sekali lagi ini bukan multi lagi, ini mas semuanya bisa, dia ngedrum bisa, ngajar bisa, terus mengorganize acara juga bisa. Jadi buat kalian yang anaknya pengen belajar drum boleh nanti di kontak, Instagramnya gue tulis di bawah. Terus buat IO juga mungkin ada yang nyimak pengen ngeliat apa yang kerja sama bandnya Charles. Musik Library Entertainment berarti sekarang Ada Music Library Entertainment, jadi ada boleh. TikTok, ada Instagram, boleh lah, ada nanti YouTube juga. akun sosial medianya gue ini. Kayak gitu. Terakhir nih Bray, ini sekali lagi di konten ini gue tidak mengajari ya, cuman sharing. Gue ngobrol sama dia nih tapi kameranya on gitu doang lah. Iya. Sedikit tips lah buat mungkin ada teman-teman yang nyimak, tips sebagai drummer di panggung. Benarnya drummer nih apa sih yang ya tiga hal yang paling harus lo lakuin sebagai drummer di panggung, dari jaga tempo, dari apapun lah, yang paling penting lah. Yang paling penting sih gini, Sebagai drummer ya. sebagai drummer ya, lo mesti nguasain dulu yang pertama skill lo, terutama kemampuan lo sampai di mana gitu.
Kedua, lo mesti kuasain materi band itu. Kalau lo jadi session player, lo mesti tahu nih gitu loh, itu lagu apa aja sih yang akan dikeluarin. Lo mesti banyak komunikasi, misalnya siapa yang leadernya di situ, siapa yang ngajakin lo. Kalau misalkan jadi additional, minimal lagu apa aja nih Bray? Ya, itu ya. lo mesti make sure, jangan sampai gini, jangan sampai ketika dikeluarin lagu tapi lo nggak tahu. Lo bisa improv tapi sampai di mana? Iya. Gitu. Karena sekuat-kuatnya orang improv tapi nggak tahu materi, nggak tahu lagu, pasti kecebur juga. Sejago-jagonya orang. Oke, udah. Bener ya. Terus ketiga, lo mesti jangan sombong jadi orang. Maksudnya gini, jangan sombong dalam arti lo bisa ini, bisa. Lo bisa ini, bisa. Tiba-tiba pas dibawain berat. Gitu. Jangan sombong, pokoknya komunikasi aja. Kalau lo mau jadi session player ya, maksudnya lo misalnya lo bantuin band orang, band ini. Lu kalau ketemu orang kayak gue sih tipikal yang suka iseng ya. Gue nggak tahu Bray lagunya, malah dibawain gitu. Itu gimana menurut lu? Ya tinggal ikutin aja. Seru-seruan aja kan? Seru-seruan aja, tinggal ikutin aja. Oke, misalnya lu udah kebayang nih pas dibuka, oh begini, gue pernah dengar nih, udah ikutin aja. Atau misalnya lu nggak tahu pun, lu teriak aja sama pemain bass, woi kemana woi? Gitu. Kalau gue gitu. Kadang-kadang sih lagu-lagu konyol malah yang gue Iya. gitu, kayak misalkan PM, Iya. Neng, ayo Neng, kan lu pasti kan nggak semua Iya. band juga bawain misalkan Iya. apa lagu-lagu konyol yang ringan-ringan malah. Gue nggak pernah bawain Bray, tapi ayo kan kayak gitu. Nggak apa-apa. Yang gitu-gitu Tinggal kesel ngikutin ya. aja ritmiknya, dia tahu oh ritmiknya ini nih, gitu, ritmenya ini nih, gitu. Oke, jadi itu tipsnya dari Charles. Kalau emang lu jadi drummer, apa tadi yang pertama? Gue lupa ya. Yang pertama lu mesti tahu kemampuan, lu. Jangan sampai gini, lu nggak bisa double pedal terus lu terima job double pedal. Metal. Kelar. Terus yang kedua komunikasi. Komunikasi. Kalau Ya. bisa diminta. Benar. Yang ketiga jangan sombong, Jangan so sombong, tau lah. jangan so tau lah gitu loh. Banyak banget kan boy, banyak. Gua nggak perlu nyebutin satu-satu, banyak. Ini terakhir banget ya gue tanya nih. Kan ada beberapa drummer yang kalau kita kan band cafe, ya lu termasuk di cafe lah, gede lama di cafe. Bermain jadi seperlunya, bener nggak? Bener. Sesuai porsi Setuju, lagu. setuju. Tapi kan ada beberapa karakter drummer yang rame. show up gitu. Iya. Menurut lu itu gimana? Sudut pandang lu sebagai Kalau sudut pandang gue gini, lu kan sama band, as a band ya, bukan as individual. solois. Jadi bentuklah sebuah lagu sesuai dengan kapasitasnya. Jangan terlalu apa namanya ya, rame, karena lagu tersebut akan rusak. Orang nggak akan gini menikmati lagu itu. Sedangkan orang ke kafe itu kalau ngeliat drummernya ribet, anjing ngapain sih jing? Kalau gua jadi penonton kafe, Bukan jadi drummer ya? gua datang ke sebuah kafe, gua ngeliat anjing lagu kayak begini dibikin kayak begitu, dibikin chops, dibikin ini, dibikin itu. Gua bukan mendeskripsikan orang main chops, cuma tempatkan sesuai dengan porsinya. Ya sekali-kali nyolong boleh. Sekali-kali nyolong boleh lah, tapi nggak juga lagu 60 BPM lu bikin colongan, ngerusak men. Misalnya ku tak bisa kan aneh gitu. Ini gue suka nih pemahaman kayak gini Kayak karena gitu. itu pendewasaan sih maksud gue. Itu kelihatan lah Iya, Pak, iya. kelihatan. Tapi ya udah nutup mata lah ketika lu libur nonton band lain, kan masih ada lah yang begitu. Masih ada gini, jadi bedakan dulu perspektifnya gitu kan. Lu main sama, misalnya lu main jadi session player artis, boleh lu kayak gitu sesuai dengan MD atau tuntutan MD, boleh. Tapi kalau lu main band cafe, tahu dulu nih band cafe apa, terus tugas lu apa. Di situ kan lu ngibur tamu, bukan show off. Jadi bedakan dulu persepsinya. Kalau lu
lo show off, lo jadi pengiring artis boleh. Bener nggak? Bener. Jadi tapi kalau lo main kafe, udahlah sesuai aja dengan rule sebagai pemain kafe. Gitu guys. Oke, mungkin yang nyimak dari awal tadi, apalagi mungkin lo drummer ya, karena topiknya narasumber, tergantung narasumber. Kalau gue yang datang teman gue drummer, gue ngomongin drum, yang datangnya marketingnya gue ngomongin marketing cafe. Mudah-mudahan lo yang nyimak bisa ambil hal positifnya lah. Kenapa jadi seorang drummer tuh, atau jadi seorang leader dulu lah, dari awal tadi bahas. Jadi leader tuh susahnya seperti apa, kurang lebihnya yang dia alamin sama yang gue alamin tadi kita udah dulu. Jadi drummer, benar. Mau jadi guru tuh ternyata ilmunya harus punya dulu, kursus segala macam. Iya betul. Oke guys, karena udah azan subuh, jadi terima kasih semuanya yang udah nyimak dari awal. Thank you. Yang mungkin lu punya pengalaman di kafe nonton band apa, terus bang undang drummernya band ini dong, gitu. Komen aja di bawah. Komen aja, siapa tahu gue punya akses lah. Iya. Tapi yang paling penting semoga dia punya waktu. Karena sesama anak band ini aja syutingnya subuh guys, kacau. Waktunya itu Pak ya. So, terima kasih semuanya. Ciao. Lancar-lancar Thank you. persiapan merit September ya. September. Doain semuanya September semoga lancar. Amin. 1 bulan prepare-nya bro. Acaranya tuh padat sekali ya. Iya. Tadi awal kita ngobrol tuh udah bahas tahapan Batak. Sekali lagi thank you semuanya. Nanti semua keterangannya gue tulis di deskripsi ya. Dadah. Assalamualaikum. Ahoy. Thank you bro. Aduh. Mati Pak. Pas banget ya. Asar ya. Anjing.